Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim wa huwa asdaqul qailina tabarukan bizikrihi wa ta'abudan bitilawatihi wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'ami. Pada kesempatan pagi hari ini atas izin Allah kita bisa tetap berkumpul melaksanakan salah satu kewajiban kita, memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini dan ibadah-ibadah sebelumnya ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan dengan melaksanakan kewajiban kita, yakni mensyukuri nikmat-nikmat Allah, nikmat-nikmat yang lain, nikmat-nikmat yang lebih besar bisa kita rasakan, dan mudah-mudahan Allah terus memberikan kepercayaan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah pada baginda alam, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in, sampai kita sekalian selaku umatnya mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya jikalau ada tutur kata yang kurang berkenan, ada tingkah laku yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mencoba menjelaskan beberapa pendapat daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengarkan pada saat kita melaksanakan sholat Jumat. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, biasa diawali dengan dua khutbah terlebih dahulu. Nah, sebelum dua khutbah dilaksanakan oleh khatib, maka biasa ada orang yang mengawalinya. Di kita banyak terlihat yang disebut dengan Bilal atau Muraqi. Ada yang berbeda antara muazzin dengan muraqi. Ada yang satu paket sekaligus.
biasa pada saat dia berdiri, dia mengatakan atau mengucapkan salah satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyi hadisnya sering terdengar oleh kita, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad lagaut." Itu sering kita dengar. Yang mungkin saja kalau kita tidak berusaha mencari atau bertanya bahwa di hadis tersebut ada perintah kepada jamaah, yang mengucapkan ini memerintahkan kepada jamaah agar jangan sampai pada saat sedang berlangsungnya khutbah yang disampaikan oleh khatib mengucapkan kalimat atau kata-kata. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan sesuatu. Apa sesuatunya? Nah, insya Allah nanti kita sampaikan. Tetapi kenapa mesti sering terjadi terulang-ulang? Kadang pada saat khatib sedang melaksanakan khutbah, ada orang yang, mohon maaf, kadang datangnya belakangan. Mungkin ya karena suatu kepentingan. Ada orang yang datang belakangan karena ada unsur kesengajaan. Ada orang yang datang dari awal, tetapi begitu khutbah berlangsung, datang temannya, kemudian bersalaman, dilanjut dengan bincang-bincang, ada ngobrolnya lah. Nah, bagaimana pendapat para alimil ulama menyangkut apa yang sering kita lihat, padahal di setiap hari Jumat sebelum khatib melaksanakan tugasnya sebagai pengkhutbah sering diucapkan hadis ini. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit. Ada redaksi lain, idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu faqad lagat. Idza qulta, tatkala diucapkan atau engkau berkata li sahibika, kepada sahabatmu ini bisa yang kenal, bisa yang enggak kenal. Artinya sahabat waktu kita di dalam masjid, teman yang dekat kita, baik itu di sebelah kanan atau sebelah kiri. Di hari Jumat, wal imamu yakhtubu, pada saat imam sedang berkhutbah, faqad lagut, maka sia-sia, Jumatnya termasuk sia-sia. Apa yang diucapkannya? Ansit, diam. Kita pada saat melarang kepada orang lain yang berisik dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada suatu kebaikan, mencegah daripada kemunkaran, tugasnya baik ini, tujuannya baik. Tetapi pada waktu sedang berlangsungnya khutbah, lebih baik kita tinggalkan. Bahkan salah satu pendapat, menurut Imam Syafi'i itu memiliki dua pendapat. Di antaranya pendapat yang pertama, haram melakukan suatu hal yang tidak ada faedahnya, atau membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Satu, karena memang keadaannya ada di dalam masjid. Yang kedua, sedang berlangsung khutbah. Yang kata Rasul, ansit, maka diam. Ansitu, bahkan di situ biasanya ada ansitu wala tatakallamuna indal khutbah. Diam semuanya, dengerin. Janganlah di antara kalian semua ada yang berbicara. Diam. Makanya mohon maaf, biasanya di daerah juga ada beda-beda.
Kalau di kampung atau di daerah-daerah tertentu, mau di kampung mau di kota biasanya, tapi lebih banyak ke di kampung. Cukup hanya dengan bahasa Arab saja. Ada yang dengan disarahkan atau dijelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia atau dengan bahasa daerahnya. Dalam artian sudah memenuhi rukun-rukunnya yang menggunakan bahasa Arab. Nah, alasan-alasan ini masuk akal. Yang pertama, dengan menggunakan bahasa Arab saja. Karena perintahnya alasannya yang penting semua mendengarkan dan tidak ada kesempatan untuk tidak mendengarkan. Karena kalau khutbah dengan bahasa Arab saja waktunya cuma sebentar. Kalau dengan bahasa Indonesia, penjelasan ayat salah satu ayat misalkan pendek tapi penjelasannya banyak, bahkan bisa kemana-mana. Akhirnya memberikan kesempatan kepada orang yang mendengarkan di saat khatib sedang berkhutbah, ya mohon maaf, mungkin yang nyender jadi ngantuk, yang nggak nyender sama, yang nggak nyender ngantuk, yang nyender udah tidur, udah pulas. Sering terjadi. Nah, karena suatu kebiasaan, maka ada hukum yang menghukumi sunnah, maka khutbah harus sebanding dengan waktu sholatnya. Jadi jangan khutbahnya panjang, sholatnya sebentar. Ini terbalik. Maka sunnahnya itu paling tidak kalau bisa waktu khutbah lebih pendek daripada sholatnya. Kenapa? Untuk menghindari tadi. Bahkan mohon maaf, pengalaman saya pada saat kebetulan saya menjadi khatib ketika sedang berkhutbah, jangankan sedang berlangsung, ketika baru berdiri ke atas mimbar, begitu datang dipanggil oleh muraqi, selesai biasanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Beres, datang ke atas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan sambil dilihat, bukan hanya mengucap tapi sambil dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mulai depan, kecuali pas di bawah podium depan saya gak kelihatan, yang pinggir depan gak kelihatan. Nah, kemana? Yang depan kelihatan, termasuk yang paling terlihat itu adalah yang paling belakang, yang dekat tembok. Tidak sedikit yang terlihat gini Pak, mohon maaf, begini. Yang di tengah begini, wah ini bahannya mungkin lama kali ya, padahal baru salam begini. Ntar begitu saya untuk melaksanakan khutbah ataupun khutbah yang kedua, kan duduk terus berdiri lagi, lihat tuh sebelum alhamdulillah dilihat, ternyata yang tadi mah masih mending, begini juga melek. Begitu berdiri untuk khutbah kedua ternyata udah nah itu dikhawatirkan seperti itu. Nah, duduknya saja apakah boleh? Nah, ini berbicara hukum tentang duduk pada saat terjadi atau berlangsungnya khutbah. Bagi orang yang mendengarkan bagaimana? Boleh apa tidak? Nah, jadi perintahnya kan kita harus mendengarkan, merenungkan apa yang disampaikan oleh khatib. Maka kita harus mendengarkan dengan seksama. Maka tidak boleh kita ngajak ada yang ngobrol. Bahkan mohon maaf, begitu misalkan khatib sedang berlangsung atau berkhutbah ya, sedang berkhutbah, datang teman kita. Begitu datang belakangan, biasanya salaman. Boleh-boleh saja salaman, tapi ada tempatnya.
Silahkan bersalaman, ada tempatnya. Nah, salaman boleh, tapi pada saat khatib sedang berkhutbah lebih baik ditinggalkan. Nah itu. Kita berkata-kata saja tidak boleh, apalagi ditambah dengan perbuatan. Ya. Maka biasanya gini, kadang-kadang ada teman kita lagi dengerin, tiba-tiba di sebelahnya, Assalamualaikum, salaman lagi. Nah, kira-kira pada saat ada teman kita ketika khutbah sedang berlangsung, kita sebagai mustami'in, pendengar, ada teman kita ngucapin salam, kemudian ngajak salaman, apa yang harus kita lakukan? Jawab, terus salaman. Nah, kalau secara hukum tadi dengan kata-kata saja kita tidak boleh, apalagi didukung dengan perbuatan. Maka tidak jadi sunnah menjawab salam dari orang yang mengucapkan salam ketika sedang berlangsung khutbah. Itu. Makanya saking apa? Saking pentingnya. Ansit itu diem, benar-benar diem. Diem, kadang-kadang orang salah menafsirkan. Kata Bilal juga, kalau khutbah sedang berlangsung, diem. Makanya ketika khutbah sedang berlangsung, saya diem. Cuman diemnya kebablasan. Ini. Jadi diem, benar-benar diem. Begitu qomat, kok khutbahnya cepet amat ya? Bahasa Arab doang apa? Bukan bahasa Arab doang. Begitu ngelihat jam, tadi lewat 10, sekarang kok udah 12:30. Nah, misalkan itu yang tidurnya yang kecepatan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perihal tentang kita boleh apa tidak menjawab, bahkan ada dua. Ya. Menurut para alimul ulama, sebagian ulama mengatakan satu, boleh kita jawab jikalau dengan orang yang baru kemudian mengucapkan salam kepada kita, kalau kita tidak jawab menimbulkan mafsadat. Mafsadat itu apa? Artinya nanti malah datang ketidakharmonisan. Begitu salam, nanti setelah itu baru komen mungkin di luar selesai sholat. Sombong amat sih kamu. Saya ngucapin salam aja kamu gak mau. Emang kamu belum maafin saya? Wah, akhirnya udah gak apa-apa. Boleh. Karena masih terbilang itu adalah hal yang baik. Maka salaman cukup, silahkan. Tapi kalau sekiranya memang kita sudah tahu teman kita ini ya istilahnya mau di apapun juga nggak bakal marah dia mah, cukup dengan isyarat. Bahkan termasuk pada saat kita ada sahabat kita di sebelah sedang ngobrol, kita tujuannya ingin amar ma'ruf, memerintahkan suatu kebaikan, wa nahyu anil munkar, kita mencegah daripada kemunkaran. Ngobrol pada saat sedang khutbah berlangsung termasuk kemunkaran. Tapi pada saat kita di luar khutbah ngobrol biasa saja, sesuatu yang mubah. Apalagi ngobrol yang baik. Tapi pada saat ngobrol yang baik, ngomongin kebaikan ketika khutbah sedang berlangsung, itu termasuk kemunkaran. Maka hendaklah ditinggalkan. Kalaupun sampai terjadi pembicaraan, maka diantaranya hukum yang kedua menurut madhab Syafi'i, bahkan termasuk Abu Hanifah, Imam Maliki, beliau mengatakan makruh. Jadi kalau makruh lebih baik kita tinggalkan. Makruh itu, hukum makruh itu kalau kita ngucapin ngobrolnya sesuatu yang baik. Nah, kalau yang kurang baik, apalagi hubungannya tapi di masjid sedang khutbah berlangsung ngobrolin bisnis. Contoh, begitu karena baru ketemu di masjid, kemana aja? Lama nggak kelihatan. Kerja di mana sekarang? Nah, ini udah lain, Pak. Di luar khutbah atau di luar waktu khutbah kita ngobrol, silahkan mau seharian juga nggak apa-apa. Mubah.
menanyakan kabar termasuk tentang pekerjaan atau yang lainnya. Tapi pada saat sedang berkhutbah urusan dunia diceritakan, apalagi sampai tidak mengandung faidah atau kebaikan, maka jadi haram. Yang kedua, makruh. Maka lebih baik kita tinggalkan. Intinya dua-duanya juga kurang bagus. Lalu bagaimana kalau kita misalkan melaksanakan sholat Jumatnya? Apakah sholat Jumat kita sah? Sholat Jumatnya mah tetap sah. Sholat Jumatnya tetap sah, tapi ada beberapa hal yang ditafsirkan oleh para alimul ulama. Di antaranya adalah apabila misalkan contoh Imam Nadhr bin Sumail, beliau mengatakan kalau kita melakukan aktivitas yang tidak diperbolehkan ketika imam sedang berkhutbah, maka faqad lagaut ini, maka sungguh sia-sia. Artinya apa? Luput dari pahala. Kita nggak dapat pahala. Dari pahala mana? Dari pahala yang mana? Tentunya kalau orang yang diam dapat pahala, kita nggak dapat apa-apa. Kira-kira mendingan diem apa mendingan ngobrol? Mending diem. Tapi diemnya jangan tidur. Walaupun saya yakin ya, kalau saya yakin tidak ada satupun orang yang berniat begitu khutbah mau berlangsung, bismika Allahumma ya bismika amut, gak ada kayaknya. Saya niat tidur aja. Kenapa? Saya nggak seneng ini ustadznya kalau khatib ini nyindir saya terus soalnya. Nah, ada urusan ke sana. Ya Allah, ini kayaknya request mending saya tidur aja lah. Itu mah nggak boleh, udah nggak jelas itu mah. Nah, dan tentunya tidak ada tujuan satu orang pun untuk tidur. Nah, maka dihindari, termasuk tidurnya kita dalam keadaan tidak ada unsur kesengajaan, ya tidak apa-apa. Asalkan tidur yang tidak membatalkan wudhu kita. Nah, kalau perihal tentang duduk tadi seperti begini Pak, atau tidak begini tapi nyender. Ada yang double, begini juga nyender juga. Ini yang belakang tuh enaknya begini. Udah gini khusyuk, tadi mah pas saya berdiri masih begini. Nyender nih. Begitu saya berdiri yang kedua kali udah tawadu dia. Udah tidak punya wudu maksudnya. Kenapa? Karena sudah terlihat kayaknya sudah begitu nyenyaknya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya pada saat kita duduk memakinin maq'adahu, maka kita duduk yang menetapkan tempat duduk kita dengan sempurna. Artinya kedua belah pantat kita ini seimbang. Jangan sampai begini, kalau begini ngangkat Pak. Ngangkat atau sebelah. Macam-macam lah orang, macam-macam. Kecuali, mohon maaf, kecuali memang ya, tapi tetap aja tidak boleh. Walaupun ada udzur syar'i ya, ada udzur syar'i itu, aduh ini mau kalau nggak begini ya berarti kalau begini asal jangan tidur aja nggak apa-apa. Selonjoran juga nggak apa-apa. Waduh, saya mah kaki kalau di ini nanti bisa sih. Apalagi khutbahnya kalau ada 10-20 menit biasanya pada ngumpul semutnya. Kalau semutnya ngumpul nanti saya berdiri nggak bisa. Nah, bisa saja terjadi. Nah, yang baik adalah memakinin maq'adahu. Udah, kalau kita mendengarkan tidak ada niat mau tidur, ternyata ketiduran. Begitu qomat ya tidak jadi batal. Memakinin maq'adahu. Tapi kalau sudah begini, satu memberikan kesempatan jadi batal wudhu kita, bahkan termasuk sesuatu pekerjaan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis baginda Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil hubwati yaumal jum'ati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang duduk dengan memeluk lutut yaumal jum'ati pada hari Jumat, wal imamu yakhtubu, ketika imam sedang berkhutbah. Jadi tidak boleh Pak begini itu. Ini kalau di luar
khutbah Jumat boleh begini, tapi tetap aja kelihatannya pagi-pagi orang bapak mau misalkan mau lewat lah mau kemana, tiba-tiba ada tetangga kita depan rumahnya begini aja pagi-pagi. Kira-kira yang terlintas di pikiran kita apa? Waduh kasihan amat, kenapa kayaknya bingung banget pagi-pagi begini. Mending banget ada kopi, ada apa makanan di depan dilihatin gini. Ini nggak ada apa-apa gini. Nah di situ. Nah di masjid nggak boleh, ya termasuk duduk yang model seperti itu adalah duduk yang dilarang. Dilarang oleh siapa? Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud. Makanya bahkan menurut Imam Nawawi Al-Bantani, ya, di dalam keterangannya naha anha li'annaha tajlibun naum wa ta'radu tuharatuhu linaqdi wa yamna'u min isti'malil khutbah. Duduk model memeluk lutut. Nah, Imam Nawawi ini melarang. Kenapa? Tajlibun naum, karena bisa menyebabkan tidur. Cepat, enak Pak. Atau gini, masih mending duduk yang tepat begini. Saya dulu biasanya di pesantren kalau zikir suka banyak ya, zikir habis subuh itu zikirnya suka 1000 la ilaha illallahnya rutin tiap pagi. Nah kita kan santri mau udah tidurnya agak malam atau jam 11 belum pada bercanda, nanti subuh itu zikirnya panjang. Tidak seperti ini mah, tapi biasanya begini. Tidak ada niat tidur, la ilaha illallah, tapi begini aja juga. Lebih baik begini posisinya dibanding. Kenapa? Karena yang harus tepat ini, memakinin makadahu, pantat kita ke lantai. Ya. Jadi kalau begini terangkat. Nah, jadi bisa menyebabkan kita tertidur. Fatratu taharatuhu linaqdi. Bahkan bisa menyebabkan batal wudu. Wa yamna'u min isti'malil khutbah, dan akhirnya menjadikan kita tidak mendengarkan khutbah. Ya kalau tidur mau dengerin gimana? Orang nggak sadar gitu kan. Nah seperti itu. Makanya mohon maaf aja, kadang-kadang kita yang dengerin aja bisa jadi begitu pulang mungkin pernah ada yang ditanya atau sama anak. Kadang ada tugas kan biasanya anak, terutama di bulan suci Ramadan. Ada khutbahnya apa, ustadznya siapa, suka ada tuh kalau bulan Ramadan biasanya begitu selesai, ustadz biasanya diserbu sama anak-anak. Ustadz tanda tangan, tadi khutbahnya apa? Nah emang nggak dengerin? Nggak kedengeran. Anak yang punya tugas aja mau dengerin nggak kedengeran, apalagi yang nggak punya tugas. Khutbah apa aja kayaknya sama aja lah. Nah akhirnya begitu ditanya, anaknya nggak Jumatan karena perempuan. Tadi khutbah apa ya? Nggak tahu khutbah apaan ya. Nah itu aja kita dengerin, begitu ke rumah lupa. Bisa terjadi itu seperti itu. Apalagi sama sekali kita tidak berusaha menyimaknya, mendengarkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kembali lagi, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad lagaut, rawahu Muslim. Tatkala engkau berbicara kepada sahabatmu, kepada temanmu, kepada rekan yang ada di samping kanan atau kiri, yaumal jum'ati, ketika hari Jumat, ansit, dan kau berbicara diam, wal imamu yakhtubu faqad lagaut, ketika imam sedang berkhutbah faqad lagaut, maka Jumatnya sia-sia. Sia-sia yang pertama, kata Imam Nazar bin Sumail, luput dari pahala, tidak dapat pahala kita. Kemudian menurut ulama yang lain, tidak mendapatkan keutamaan Jumat. Ya, berarti hanya dinilai sebagai sholat Jumatnya hanya dinilai sebagai sholat zuhur biasa. Rugi nggak? Kehitungnya rugi, karena Allah memberikan salah satu keutamaan berlebih kepada hari Jumat dibanding dengan hari yang lain.
maka kita seolah-olah telah melewatkannya, maka rugi. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perihal tentang salatnya bagaimana? Salat Jumatnya sah apa tidak? Salat Jumatnya tetap sah. Kalaupun sampai terjadi kepada kita. Nah, tadi kembali ini ngajakin ngobrol, kalau enggak dijawab bos saya. Nah, ini masalahnya nih. Pesannya singkat di situ. Begitu kita udah duduk, misalkan kita udah duduk di sini, di tempat, bahkan kita udah tahiyatul masjid terlebih dahulu. Mungkin kalau ada azan 2 kali kita udah qobliyah Jumatnya. Nah, ada tiba-tiba ternyata nggak sadar bahwa di sebelah kita ada atasan kita, ada bos kita. Begitu lah, ini bos ngenengok ke kita. Sekalian ya, takut lupa saya, kata bosnya. Iya bos. Kira-kira kalau kamu nanti bosnya mau pesan, berani nggak nyaut? Beresiko. Kalau nggak nyaut, waduh songong banget. Saya atasannya nanya kok nggak dijawab, lihat aja entar. Bahaya tuh. Akhirnya bagaimana? Iya bos, nanti kamu masuk duluan ya, titip pesan gini. Oh siap bos, siap bos. Mau nggak mau harus dijawab. Nah, ini juga menjawabnya karena terpaksa. Tapi sekiranya bisa menimbulkan mafsadat atau madarat, jawab saja, boleh. Nah, ini baru tergolong nanti makruh tetap. Tergolong makruh menurut Imam Syafi'i. Ya. Nah, makanya harusnya ilmunya tahu semua. Ya, ilmunya tahu semua. Artinya pada saat ada yang ngobrol udah diemin aja. Nanti kalau memang udah tahu, oh iya kan nggak boleh ngomong, nggak boleh berkata-kata, itu seperti itu. Makanya kita harus hati-hati benar pada hari Jumat, jangan sampai pada saat kita sudah berniat mengisi hari Jumat dengan berbagai amaliyah, termasuk pelaksanaan sholat Jumat yang di dalamnya menurut Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin bahkan beliau mengatakan, barang siapa orang yang berkata-kata, bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan perbincangan apapun ketika sedang berlangsungnya khutbah, maka hukumnya tetap haram. Itu keras semua, haram tanpa ada makruhnya, haram saja. Tidak boleh. Pala Jum'atalah, maka tidak ada Jumat baginya. Artinya tetap tidak dapat keutamaan daripada sholat Jumat, ya. Terus bagaimana kalau misalkan kan ada perkara-perkara sunnah yang mesti kita jawab, seperti tadi, baik lagi salam, mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam wajib. Kemudian pada saat ada orang yang bersin, ya, biasa kita sunnah enggak menjawabnya? Sunnah itu menjawab orang yang bersin kalau orang yang bersinnya ngucapin alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak. Sunnah itu kan iza hamidallah, pada saat orang yang bersin memuji Allah, begitu mohon maaf hajiz alhamdulillah, maka sunnah kita yang dengar mengucapkan yarhamukallah. Sunnah ini juga pengen mendapat pahala, yang bersin menjawabnya yahdikumullah. Ini gak ada beresnya. Jawab lagi, wah udah nunjukin lagi, ya sudahlah. Ya sudahlah. Oh, ini nggak saut-sautan terus, gak ada beresnya katanya. Ya sudahlah, udah. Yang jelas saling mendoakan. Nah, sunnah pada saat ada orang bersin, kemudian yang bersinnya memuji Allah dengan alhamdulillah, maka sunnah bagi kita yang ada di sebelahnya atau mendengar mengucapkan yarhamukallah. Tapi pada saat ketika sedang berlangsung khutbah hadis misalkan,
kemudian alhamdulillah, maka kita lepas sunnah untuk mengucap atau menjawab orang yang bersin yang sudah memuji Allah dengan mengucap yarhamukallah. Udah, biarin aja. Bahkan pada saat ada orang yang ngobrol, kadang-kadang kan ada yang, mohon maaf, man ra'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa alaihi bilisanihi. Barang siapa yang melihat suatu kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya. Dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Misalkan kan sekarang mah suka ada yang apa ya, marbot sekaligus keamanan. Marbot sekaligus keamanan. Maksudnya gimana? Suaranya kencang, kemudian dia juga paling ditakuti, terutama oleh anak-anak. Begitu khutbah sedang berlangsung, dia berdiri, langsung diam semua. Boleh itu? Kalau lihat dasar hukum ya tetap aja tidak boleh. Yang bolehnya bagaimana? Boleh mencegah, tapi bukan dengan kata-kata. Dengan apa? Paling tidak dengan isyarat. Jadi kalau misalkan ada sahabat kita ngajakin ngobrol, mau sahabat dekat, mau biasa, atau bahkan atasan atau bawahan ngajak ngobrol, maka caranya yang terbaik yang diisyaratkan adalah begitu dia ngajak ngobrol, kira-kira yang mau ngajak ngobrol ngomong, kemudian kita begini, berhenti nggak? Ini isyarat, diem. Nah itu. Atau bahkan, mohon maaf, sekarang zamannya sudah lain. Kalau zaman dahulu mungkin bisa saja terjadi orang ketika khotib sedang melaksanakan khutbah, ada orang yang masih berzikir. Pakai apa? Pakai tasbih. Itu pun jangan. Karena bukan waktunya berzikir, tapi waktunya diam mendengarkan. Terus bagaimana kalau zaman sekarang? Ketika khutbah sedang berlangsung, ada WA dibaca dulu. Nah, ini semacam tadi kembali, kita melakukan aktivitas yang bermanfaat saja jangan. Apalagi di dalam WA, bisa saja di WA ketika dibuka ada mungkin pesan yang manfaat, ada pesan, kadang-kadang mohon maaf Pak, biasanya yang penting itu kan ngejapri, yang kurang penting, yang penting dikirim. Apalagi di grup itu mohon maaf, bukan hanya orang Islam, yang non muslim atau yang namanya grup saking udah deketnya, begitu kita lagi dengerin khutbah, pas dilihat di grup, begitu dibuka gambarnya, nah itu bisa saja kan terjadi, akhirnya hilang sementara. Apalagi dijawab dulu, dikirim dulu, itu ya Allah ya Rabbana ya. Makanya kehati-hatian. Makanya tidak salah kalau ada panitia ataupun DKM yang mengatakan ketika khatib ataupun pelaksanaan sholat mohon HP dinonaktifkan. Tidak salah. Kenapa? Karena bisa mengganggu kekhusyuan. Ini jangankan di sholat, ketika khatib sedang berkhutbah saja bisa mengganggu kekhusyuan. Ya, bisa mengganggu kekhusyuan. Termasuk mohon maaf, sesuatu yang tidak dibolehkan juga pada saat khatib sedang berlangsung didokumentasikan. Nah ini kalau ke dasar itu tidak boleh. Udah aja dengerin. Maka kata Rasul, ansitu wala tatakallamun indal khutbah. Jangan banyak ngomong lah, jangan berkata-kata, apalagi kata-katanya yang kurang manfaat. Nah, perihal tentang apabila misalkan ada yang sangat penting diucapkan, nah ini pernah terjadi zaman siapa? Zaman Rasulullah. Dan makanya sampai
ketiga mazhab terutama Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, ini tidak sampai mengatakan haram kecuali memang sesuatu yang tidak ada manfaatnya diucapkan ketika khutbah sedang berlangsung. Karena pada zaman Rasulullah ada Arab Badui. Arab Badui itu Arab pedalaman. Ya mohon maaf, kita juga sebut orang Badui kan. Orang Badui cuman kita tertentu di daerah Banten ya. Kita di dalam pedalaman Banten itu orang Badui. Nah, kalau di Arab juga ada Badui. Arab Badui itu adalah Arab yang pedalaman. Ya, pedalaman banget. Artinya, ya masalahnya bukan pedalaman hanya lokasi, tetapi termasuk pengetahuan keagamaannya juga ya otomatis agak rendah, belum tersentuh saat itu. Makanya Arab Badui. Nah, ketika khatib sedang berlangsung atau khutbah sedang berlangsung, Rasulullah sedang melaksanakan khutbah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, doakan kami." Kata orang Badui, "Doakan kami karena kami ini termasuk orang yang miskin, orang yang dalam keadaan kelaparan." Akhirnya Rasulullah ketika sedang berkhutbah mendengar apa yang disampaikan orang Badui. Rasulullah tidak melarang. Bahkan setelah selesai orang Badui berkata, Rasulullah mendoakannya. Nah, ini ada dalil yang mengatakan tidak sampai haram, karena Rasulullah pun dulu tidak menyebutkan dan tidak melarang orang tersebut berkata-kata. Cuman yang lebih utama tadi, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit. Pada saat di Jumat khatib sedang berkhutbah, janganlah berkata-kata, diam. Makanya udah lebih utama diam daripada melakukan apa-apa. Karena kalau kita melakukan apa-apa bisa saja, nah ini laghaut. Artinya bisa sia-sia. Sia-sia Jumat kita, tidak mendapatkan pahala, tidak dapat keutamaan hari Jumat, dan akhirnya sholat Jumatnya dinilai oleh Allah seperti sholat zuhur pada umumnya. Seperti sholat zuhur pada hari Kamis, sholat zuhur pada hari Sabtu, atau hari-hari yang lainnya selain hari Jumat. Oleh karenanya penting kita sampaikan kepada siapa? Kepada siapapun, terutama keluarga kita, ya, anak-anak kita kasih tahu. Lalu bagaimana kalau misalkan ada doa yang sedang dibacakan oleh imam atau oleh khatib? Contoh, salah satu rukun khutbah yang terakhir adalah mendoakan, berdoa untuk kaum muslimin muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kan suka amin. Boleh enggak? Boleh, karena memang doa itu diaminkan, tapi masih dalam kewajaran. Kadang-kadang ada yang seneng, mohon maaf, sekarang lebih modern lagi, lebih rame masjid. Kenapa? Setiap masjid sekarang alhamdulillah apa? Ada Jumat berkahnya. Yang paling masjid paling ramai Jumat berkahnya, maka insya Allah jemaahnya paling banyak. Ini mah berdasarkan survei juga Pak, gitu ya. Surveinya kemana? Ke anak-anak. Anak-anak seneng, tapi kayaknya orang dewasa juga. Kalau pulang Jumat biasanya nggak dapat apa-apa, ini dapat kan paling tidak. Kalaupun kita nggak makan di rumah anak, mungkin udah menunggu. Biasanya Bapak, ayah kemana Jumatnya? Ke Permata. Biasanya ayah kalau dari Permata misalkan dapat ini, nanti bawa ya tuh anak seneng, udah janji. Nah, yang paling senang lagi anak-anak, pasti lebih cepat selesai Jumat, itulah yang diharapkan. Nah, akhirnya kadang-kadang begitu, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, amin, udah siap semua. Wah, udah mau selesai nih khotibnya nih, habis itu selesai. Kadang bahkan ditandai udah suaranya gemuruh, Assalamualaikum warahmatullahi. Anak udah keguru. Panitia yang ngasihnya belum siap, anak-anak udah mau ngambil duluan, udah ngantri begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak udah berdiri semua. Itulah.
Boleh begitu ya, boleh aja kalau anak-anak mas. Masih dalam tahap wajar. Tapi kalau bapak-bapak selam kedua udah berdiri sholat. Ya Allah. Nah makanya sekarang itu alhamdulillah ya, intinya banyak orang yang berbagi di hari Jumat, karena sudah mungkin banyak orang yang merasakan betapa istimewanya pahala bersedekah di hari Jumat, makanya ingin berbagi. Kita pun ya mudah-mudahan sih hari ini atau mungkin hari-hari Jumat yang lalu kita masih biasa dikasih, suatu hari nanti mudah-mudahan jadi orang yang biasa ngasih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gak apa-apa dalam rangka memakmurkan. Mereka juga sangat bersenang hati bisa berbagi seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada saat kita mengucapkan amin boleh-boleh saja, tapi dalam konteks kewajaran. Artinya jangan ya, bahkan mohon maaf ngucapin aminnya ditambah-tambahin dengan ya ada candanya lah. Amin, amin bahkan. Nah ini nggak usah, kita pelan aja. Amin. Kalaupun mengucap amin, amin, udah gitu aja. Nggak usah kita kencang-kencang. Atau bahkan mohon maaf pernah terjadi, makanya khutbah itu alangkah utamanya, sunnahnya itu tidak lebih panjang dibanding sholatnya, pelaksanaan sholatnya. Walaupun sampai dengan saat ini belum ada yang seimbang, karena sholatnya maksimal. Ada nggak yang 10 menit sholat Jumat? Nggak ada. Tapi khutbah kalau 10 menit, apalagi dengan bahasa Indonesia ditambahin dengan bahasa Indonesia, itu belum selesai Pak. Ya, sesingkat-singkatnya lah, atau 5 menit bisalah gitu kalau bahasa Arab, itu udah cepetan. Atau kelamaan kalau bahasa Arab saja 5 menit. Ya. Nah, ada kalau terjadi khutbahnya yang lama, mohon maaf, apalagi di daerah kawasan industri. Orang yang melaksanakan sholat Jumat di tengah waktu istirahat. Di tengah waktu istirahat, apalagi sekarang nih. Sekarang itu waktu Jumat sudah jam 12 lewat. Jam 12 lewat. Khutbahnya kadang-kadang sampai setengah 1. Anggaplah jam 12 lewat 40 baru selesai. Belum pergi ke tempat kerja. Mungkin dia mau minum, mungkin dia harus ya pokoknya apa yang dilakukan dulu lah sebelum ke sana. Itu banyak menyita waktu. Beda halnya kalau dulu sebelumnya kan sampai jam 12 kurang 20 udah azan. Wah ini lalu asa. Kenapa? Karena masuknya juga sama jam 1. Lebih maju waktunya. Nah sekarang jam 12 lewat 10 misalkan lewat 8 kan lumayan tuh. Apalagi yang azannya 2 kali. Udah gitu azannya panjang lagi. Azan yang pertama panjang, yang kedua bilangnya juga ngikutin lagi panjang. Akhirnya lewat 20 baru azan doang. Nanti begitu sedang khutbah pernah terjadi khutbahnya panjang lagi, dia kerjanya jauh. Benar Pak, ini curhat orang. Saya kemarin tadi sampai pulang duluan aja saya. Emang kenapa? Jam 12:30 lewat masih khutbah. Khutbah pertama belum selesai. Saya pulang langsung aja, pulang duluan. Berangkat kerja, sholat zuhur enggak. Ya Allah. Kirain pulang duluan, sholat zuhur dulu di rumah. Enggak. Jadi lebih takut apa? Terlambat di pekerjaan. Oh saya beresiko banget di jalannya. Mana jauh lagi kerja saya di Jakarta. Emang masuknya jam 1? Bukan sih, masuknya jam 2. Kalau diperkirakan hitung-hitungan itu jam segitu belum nyampe nanti. Oh gitu. Tapi bagaimanapun, kata saya kan, bagaimanapun ya tetap sholat jangan sampai ditinggal. Sholat Jumat emang kalau benar-benar situ kenapa emang sampai pulang lama banget. Sampai minggu kemarin juga lama banget tuh saya. Jadi saya kalau giliran Ustadz ini saya nggak Jumatan di sini. Kenapa? Kapok, panjangan. Saya sebelumnya juga pernah ngingetinnya gimana? Ngingetinnya gini, khutbahnya masih berlangsung. Ketika sedang khutbah berlangsung, ada satu kata, ada kalimat yang di dalamnya berisi doa.
Ya mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Padahal itu amin isyarat kali. Habis waktunya ini udah selesai. Amin. Amin. Kalau aminnya sama sekali mungkin orang nggak curiga. Tapi kalau amin, amin kayaknya melecehkan. Bahkan mungkin isyarat. Ini udah 1:30 lewat nih. Ini udah 1:30 lewat nih. Khutbah terus. Nah, makanya sunnahnya itu paling tidak seimbang antara waktu sholat dengan pelaksanaan khutbah sama waktunya. Jadi jangan terlalu panjangan khutbahnya, panjangan khutbahnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sekali lagi saya mengajak pada diri saya, mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan salah satu hari yang penuh dengan kemuliaan, hari Jumat namanya. Allah memberikan kemuliaan kepada hari Jumat, kemudian kita berusaha memuliakannya, yang salah satunya adalah pada saat kita berangkat ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Alangkah lebih baik kita datang lebih awal dibanding imam, atau kita datang lebih awal sebelum khutbah berlangsung. Maka termasuk orang yang disebutkan Jumatnya sia-sia, tidak mendapatkan pahala atau keutamaan Jumat adalah ini masih banyak juga yang terjadi ya. Ketika khutbah sedang berlangsung, orang datangnya belakangan maju ke depan sehingga mengganggu orang lain. Orang berusaha diam karena memang ini perintah, berusaha merenung, mendengarkan dengan seksama, tiba-tiba harus gerak karena ada orang yang mau lewat. Orang lagi gini apa? Dengerin. Karena mungkin ada celah di depan, cukup untuk satu orang lagi, di belakang sudah penuh, atau mungkin di belakang di luar gerimis, akhirnya dia terobos saja, datang belakangan. Akhirnya harus, mohon maaf, melewati pundak-pundak orang. Bahkan di hadisnya, jangan kau lewati leher-leher orang. Yang enggak jauh antara pundak dengan leher, artinya sampai permisi melangkah. Kadang-kadang melangkah kan ganduk, langsung melangkah ke sini. Nah, ini termasuk orang yang rugi. Kenapa? Karena ya memang tidak boleh. Harusnya diem. Udah aja di tempat semula. Nanti begitu selesai khutbah baru tuh terobos ke depan. Harusnya begitu. Jangan sampai khutbah sedang berlangsung, kadang-kadang wah, sholat di depan yang lagi khutbah lagi. Nah, ini diusahakan jangan. Bagus, silakan saja. Tapi ada waktu-waktu tertentu. Ada waktu-waktu tertentu. Yang sunnah bisa kita laksanakan. Ada yang awal asalnya sunnah, tapi tidak jadi sunnah. Ketika apa? Ini pengecualian ketika sedang khatib berlangsung melaksanakan khutbahnya. Oleh karenanya kita datang belakangan, ya udah kita ngaku aja belakangan, dengerin aja. Khatib, makanya pada sunnahnya itu kalau sedang khatib berlangsung, kalau memang kita mau sholat sunnah 2 rakaat, percepat, ya percepat. Jangan sampai ya kita seperti orang yang sebelum khutbah lah gitu ya. Udah percepat aja. Kalau memang kita tidak mau ketinggalan, misalkan saya mau melaksanakan sunnahnya atau gimana. Oleh karenanya mari kita belajar sekaligus kita mengajarkan kepada anak-anak kita, memberitahukan kepada anak-anak kita bukan apa-apa, bukan tidak boleh ngobrol begini-begini, tapi tidak berfaedah itu hukumnya haram. Kalau ada faedahnya ya termasuk makruh. Jadi dua-duanya juga kurang baik, tapi tidak sampai membatalkan sholat Jumat. Sholat Jumat kita tetap sah, cuman dihukumi tidak dapat keutamaan dari pahala Jumat. Mudah-mudahan kita berusaha terus memperbaiki diri kita, terutama ibadah-ibadah di hari Jumat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri dan kita akhiri bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.